Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita, di mana di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahrin fi maq'adin sidqin, ya. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin. Wa min zalika al-karamah fid dunya wal akhirah. Faqala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Faja'alal karamah indahu bittaqwa wala bil ansabi wala bil amwali wala bi syai'in akhara wa kam wa'adallahu wa rasuluhu ala taqwa min khairatin wa sa'adatin ila akhiri. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala Allah taala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Faja'alal karamata indahu bittaqwa wala bil ansabi wala bil amwali wala bisyai'in akhara. Faja'alal karomah indahu, maka Allah telah menjadikan karomah, Allah telah menjadikan kemuliaan di sisinya bittaqwa, dengan sebab takwa. La bil ansab, bukan dengan sebab keturunan. Nah, ini yang jadi rame nih sekarang, ya. Berkaitan dengan keturunan atau nasab. Bahwa seluruh manusia, apapun bangsanya, apapun sukunya, dari daerah manapun asalnya, dan apa warna kulitnya, semuanya itu disebut dengan Bani Adam, anak cucu Adam. Kita ini dari kakek moyang yang sama, nenek moyang yang sama. Oleh karena itu tidak ada perbedaan di antara kita. Tidak ada perbedaan di antara kita. Tidak ada bangsa yang satu lebih mulia ketimbang bangsa yang lain. Tidak ada ras atau suku yang satu lebih mulia daripada ras atau suku yang lain. Sama. Kita ini sama di sisi Allah. Semua keturunan sama. Wala bil amwal, dan Allah menjadikan karomah atau kemuliaan di sisinya bukan dengan sebab harta benda. Kemudian wala bisai'in akhara, dan
Allah telah menjadikan karomah atau kemuliaan di sisinya bukan dengan sebab yang lainnya, akan tetapi Allah telah menjadikan karomah atau kemuliaan di sisinya dengan sebab takwa. Kita ingat Bilal bin Rabah, ya. Kita ingat Bilal bin Rabah, seorang budak yang hitam, kelam, berasal dari Habasyah, Ethiopia. Seorang yang fakir, Miskin. seorang yang fakir. Kita sudah paham lah posisi budak itu kayak apa. Posisi budak tidak bisa menentukan hidupnya sendiri. Hidupnya itu bergantung kepada tuannya. Pernah sekali dan beberapa kali bahwa Bilal bin Rabah ini mendapatkan siksaan dari tuannya, yakni Umayyah bin Khalaf. Siksaan yang tak terhingga pedihnya dan sakitnya. Pernah dipukuli, dicambuk oleh tuannya dan rekan-rekan tuannya. Pernah Bilal bin Rabah ditindih dadanya dengan batu yang sangat keras sehingga Bilal susah untuk bernafas. Agar apa? Agar Bilal kembali menyembah kepada berhala, tidak menyembah kepada Allah, tidak mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi Bilal ini tetap ahadun ahad, tetap beriman kepada Allah. Ahad. Saking kasihannya dengan penderitaan Bilal, maka sahabat Nabi terkemuka Abu Bakar As-Siddiq akhirnya membebaskan Bilal. Jadilah Bilal orang yang merdeka. Satu saat kanjeng Nabi hijrah, ya. Satu saat kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj. Mohon maaf, bukan hijrah, Isra dan Mi'raj. Nabi mendengar suara trompa. Trompa siapakah itu? Trompanya Bilal. Betapa mulianya kedudukan Bilal di sisi Allah. Orangnya masih hidup, tapi trompahnya sudah berada di surga. Orangnya masih hidup, tapi trompahnya sudah berada di surga. Kok bisa begitu? Karena Bilal mempertahankan keimanannya dengan baik dan juga Bilal bertakwa. Kedudukan atau kemuliaan yang dimiliki oleh Bilal bitakwa dengan sebab takwa. Kemuliaan ini juga dimiliki oleh Bilal bin Rabah di dunia. Sampai saat ini Bilal ini namanya begitu harum. Di masjid-masjid khususnya disebutkan muadzin anu, Bilal si anu. Kenapa? Karena inilah yang memang Allah telah tentukan untuk Bilal, mulia di akhirat, mulia juga di dunia. Mulia di dunia, mulia di
akhirat. Dalam literasi saya tidak menemukan kecelaan atau keburukan yang dilakukan oleh Bilal. Bilal adalah muajinnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ya, betapa mulianya kedudukan Bilal di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat, bitakwa dengan sebab Bilal takwa. Ya. Jadi sekali lagi al-karamatu faja'alal karamata indahu bitakwa la bil ansab, bahwa Allah telah menjadikan karomah di sisinya dengan sebab takwa, bukan dengan sebab nasab, bukan dengan sebab keturunan. Bilal ini menjadi pelajaran yang baik. Bilal menjadi ikon tersendiri terhadap kesetaraan umat manusia. Ya kong ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi